warga negara Indonesia harus selalu bersemangat dalam hal belajar, dalam hal mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan mata kuliah kita, mata kuliah bahasa Indonesia. Pekan lalu kita telah belajar mengenai bagaimana peraturan akademik dan bagaimana pengertian bahasa Indonesia itu sendiri. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia ini terbagi menjadi berapa bagian sih? Ada yang sudah pernah baca bukunya ya? Ibu sudah pernah berikan bukunya. Bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, baik, kita akan Ibu akan perlihatkan dalam slide ya, bagaimana sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia itu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu bagaimana sih deskripsi dari mata kuliah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi deskripsi dari mata kuliah ini itu membahas tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia serta menunjukkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Kemudian ada pun kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa sekalian, bagaimana kalian ini bisa menjelaskan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini tentang sejarah dan perkembangan baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Nah, kira-kira bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa mana, Dinda sekalian? Ada yang pernah baca bukunya? Bahasa Melayu. Saya mau dengarkan suaranya Nirmala Dewi. Mana Nirmala Dewi? Nirmala Dewi, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa mana sih? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, good, bagus ya. Kemudian ada Elviani. Mana Elviani? Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa mana, Elviani? Melayu. Dari bahasa Melayu. Jadi benar ya apa yang Adik-adik sampaikan ini, bahwa kita ini pada dasarnya asal bahasa kita ini berasal dari bahasa Melayu. Dan pada zaman Sriwijaya ini bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perantara, digunakan sebagai bahasa perdagangan untuk menghubungkan para pedagang dari berbagai wilayah di Nusantara kita. Nah, ada beberapa hal bukti bahwa bahasa Melayu ini sudah ada jauh sebelum kita merdeka. Yang pertama itu adanya tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyet 7 Aceh pada tahun 1380. Kemudian Ibu mau dengarkan dulu suaranya Gina Utami. Mana Gina Utami? Gina Utami yang kedua. Silakan dibacakan Gina Utami yang kedua. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Ya, betul sekali ya. Yang kedua itu ditemukan prasasti Kedukan Bukit di Palembang ini pada tahun 683 Masehi. Kemudian ada prasasti Talangkuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangrahi, dan ini semua ditemukan jauh sebelum kita merdeka. Dan yang paling kita sering ya peringati itu pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Saya mau dengar dulu semua membacakan Sumpah Pemuda. Silakan semuanya berdiri. Bacakan semua bunyi Sumpah Pemuda. Oke. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Silahkan duduk kembali ya, luar biasa. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 ini Sumpah Pemuda sudah diikrarkan oleh para pemuda dari seluruh wilayah di Nusantara, di negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, di poin keberapakah ada bahasa di situ? Poin keberapa? Poin Ketiga. Saya mau dengar dulu suaranya Tania Boy. Silakan Tania Boy
bahasa Indonesia. Bagus ya, terima kasih Tanya Bu ya. Jadi di bagian yang ketiga, ikrar yang ketiga itu sudah diikrarkan bahwa para pemuda-pemudi Indonesia itu mengaku menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan salah satu yang membuat kita merdeka itu karena semangat Sumpah Pemuda yang dimiliki oleh para pemuda yang ada di wilayah negara Republik Indonesia ini. Coba bayangkan ketika tidak ada persatuan, tidak ada satu bahasa yang digunakan sebagai komunikasi antara satu dengan yang lainnya, apa yang kita cita-citakan itu akan jauh dari harapan. Tetapi alhamdulillah dengan adanya satu bahasa yang kita gunakan, sehingga itu bisa mempersatukan semua lapisan masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Sehingga itulah juga yang membuat kita alhamdulillah bisa meraih kemerdekaan, meskipun senjata yang digunakan oleh para rakyat Indonesia atau para pemuda itu masih senjata tradisional. Tetapi semangatnya luar biasa. Semangat inilah yang harus kita miliki sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi ya. Alhamdulillah. Nah, inilah berawal ya dari unsur ketiga Sumpah Pemuda yang membuat semangat kita, semangat para pemuda semakin membara sehingga bisa meraih kemerdekaan. Kemudian kita lihat perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Saya mau tanya nih, kapan diresmikan bahasa Indonesia? Saya mau tanya dulu, Nur Salsabila. Mana Nur Salsabila? Masya Allah, Nur Salsabila. Diresmikannya bahasa Indonesia itu pada tanggal berapa sih Nur Salsabila? 18 Agustus. 18 Agustus tahun 1945. Kalau Ibu bertanya, di mana letak perbedaan antara kapan diikrarkan Sumpah Pemuda dan kapan diresmikan Sumpah Pemuda? Di mana letak perbedaannya? Ya? Kalau diikrarkannya Sumpah Pemuda itu pada tanggal berapa? 28 Oktober tahun 1928. Diresmikannya Sumpah Pemuda pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi jelas ya kapan diikrarkan dan kapan diresmikan. Nah, kira-kira mengapa bahasa Indonesia, mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Kira-kira apa faktor yang melatar belakangi? Kenapa bukan bahasa Bugis? Kenapa bukan bahasa Jawa? Kenapa bukan bahasa yang lain? Kenapa mesti bahasa Melayu? Karena bahasa yang mudah dipahami. Bahasanya mudah dipahami, tepuk tangan dulu dong. Saya mau dengar suaranya Anissa. Kira-kira apa alasan utamanya mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu merupakan lingkungan di Indonesia, bahkan bahasa Melayu merupakan penghubung antara bahasa dan bahasa perdagangan. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Anissa. Insyaallah ya. Ternyata di sini mahasiswanya cerdas-cerdas semua ya, alhamdulillah. Jadi betul sekali ya apa yang disampaikan oleh para temannya tadi, bahwa ada beberapa faktor mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama itu karena bahasa Melayu ini merupakan lingua franca ya di Indonesia. Lingua franca ini adalah bahasa perhubungan, bahasa pergaulan, sehingga mudah digunakan oleh kita kan ini semua sebagian besar dulu adalah seorang pedagang ya. Sebagian besar itu orang masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Oleh sebab itu bahasa Melayu itu cepat menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga pada saat ditetapkannya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia itu mudah digunakan oleh para warga negara Indonesia. Karena bahasa Melayu ini adalah bahasa pergaulan ya, bahasa perdagangan. Kemudian sistem bahasa Melayu sangat sederhana. Siapa di sini yang biasa nonton Ipin Upin? Coba angkat tangannya yang biasa nonton Ipin Upin, yang biasa nonton Kak Ros, ya. Jadi kita biasa nonton ya film Melayu itu mirip dengan bahasa kita. Kenapa mirip? Karena memang asal bahasa kita dari bahasa Melayu ya. Mudah dipahami, mudah digunakan. Ibu pun pada saat mengajar ya di Malaysia 2 kali pengiriman itu mudah sekali ibu menerapkan bahasa Melayu. 2006 dengan 2009 mudah, tidak sampai sebulan di sana ibu mudah fasih menggunakan bahasa Melayu karena sangat sederhana ya, mudah dipelajari.
Kemudian suku-suku besar yang ada di Indonesia termasuk suku Jawa, suku Sunda serta suku-suku lainnya itu menerima dengan sukarela bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa nasional ya. Kemudian bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Inilah dinas sekalian 4 faktor yang membuat bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, saya mau tanya dulu nih, Iqbal, coba ulang faktor yang pertama, mengapa bahasa Melayu terpilih menjadi bahasa Indonesia, Iqbal? Karena bahasa Melayu itu adalah bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Oke, good Iqbal. Saya mau dengarkan suaranya Ratna. Silakan Ratna. Karena bahasa Melayu mudah dipahami dan mengerti oleh semua orang. Oke, good Ratna. Kemudian saya mau dengarkan suaranya Andi Dimas. Silakan Andi Dimas. Karena bahasa Melayu mudah diterima di kalangan Nusantara. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi inilah beberapa faktor yang membuat bahasa Melayu terpilih menjadi bahasa Indonesia, terpilih menjadi bahasa nasional. Kita pindah kepada materi yang berikutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 2, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara ya. Sebagai bahasa nasional ini terbagi menjadi 2, sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa, kemudian sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Ya, alhamdulillah ya, kita ketika ada bahasa Melayu, komunikasi antar bangsa yang satu dengan yang lainnya itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Sama di Thailand sekarang ya, Thailand itu menggunakan bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Jadi banggalah kita menggunakan bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia. Kemudian sebagai sarana komunikasi antar daerah, kita ke daerah manapun, mau ke Papua, mau ke Jawa, mau ke Kalimantan, itu gunakan saja bahasa Indonesia. Itu bisa dipahami oleh banyak orang karena ini sudah berterima secara nasional ya, secara nasional. Kemudian bahasa resmi negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan ya, tentunya ketika ada acara kenegaraan wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua, pengantar pendidikan. Jadi kita dalam perkuliahan formal seperti ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Perkuliahan formal, kemudian pertemuan-pertemuan ilmiah itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional ya. Jadi ketika ada ajang-ajang yang bersifat nasional, itu tentunya bahasa yang digunakan, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Begitu pula pada bahasa media massa dan bahasa pengembangan dan pemanfaatan iptek ya. Jadi dinas sekalian, bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting ya dalam memfasilitasi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi peranannya sangat penting. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi bahasa Indonesia. Nah, saya mau tanya dulu Anissa, kira-kira apa saja sih fungsi dari bahasa Indonesia? Silakan. Fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia yang baik. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya saya mau dengarkan suaranya Gabrilia. Mana Gabrilia? Silakan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Oke, terima kasih Gabrilia. Kemudian saya mau dengarkan suaranya Indriani. Silakan Indriani. Sebagai identitas nasional. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ini kalau kalian semua aktif ya, semua aktif, semua bisa mengungkapkan ya pikirannya melalui komunikasi ya, melalui komunikasi. Nah, jadi ada beberapa fungsi bahasa Indonesia di antara banyak fungsi yang lainnya. Jadi yang pertama ini adalah sebagai pemersatu masyarakat Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu kita semua mempunyai bahasa sendiri. Semua punya bahasa daerah sendiri. Ibu orang Bugis punya bahasa daerah, bahasa Bugis. Ada yang dari Jawa punya bahasa daerah, bahasa Jawa. Coba bayangkan ketika mereka semua menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Apa jadinya? Antara bahasa Bugis dengan bahasa Jawa itu sangat jauh ya, sangat jauh. Apalagi kalau bahasa Bima dan lain sebagainya, jauh.
alhamdulillah hadir bahasa Indonesia, kita bisa mengerti satu sama lain. Inilah dikatakan sebagai pemersatu masyarakat Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita bisa saling berkomunikasi dengan dan mudah memahami apa yang maksud yang ingin disampaikan. Kemudian sebagai identitas nasional. Nah, apa maksudnya di sini? Bahwa bahasa ini adalah ciri khas kita. Jadi jangan malu berbahasa Indonesia. Kita ketika keluar negeri, kemudian ada teman kita yang gunakan bahasa Indonesia. Jangan karena kita misalkan liburan ke luar negeri bersama keluarga, karena kita malu sama orang yang ada di luar sana, luar negara kita gunakanlah bahasa asing. Nah, jadi tidak seperti itu. Kita gunakanlah bahasa Indonesia ya, gunakanlah bahasa Indonesia. Kecuali kalau memang kita mau berkomunikasi dengan orang di luar dari negara kita yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah identitas nasional kita. Kemudian sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi banggalah kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jangan malu. Sekolah RSBI beberapa tahun yang lalu itu mampu bertahan tidak lama. Kenapa? Karena kita ini adalah warga negara Indonesia. Kemudian pada saat itu yang dicanangkan itu adalah bahasa Inggris. Nah, itu kemudian ditentang oleh para ilmuwan bahasa Indonesia. Tidak boleh itu, karena bahasa Indonesia ini adalah lambang kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Jadi jangan kita malu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu wajib sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Dulu itu bahasa asing yang dijadikan pengantar, tetapi itu tidak bertahan lama. Akhirnya alhamdulillah tumbuh bahasa Indonesia, kemudian ditetapkan bahwa bahasa Indonesia itu wajib dan harus kita bangga menggunakannya, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman adik-adik sekalian, silahkan dibuka aplikasi kuisisnya ya, aplikasi kuisisnya, dan kita bermain game bersama-sama ya. Oke ya. Berikutnya, alhamdulillah dari hasil kuisis yang kalian dapatkan ya di aplikasi, alhamdulillah semua mengerti ya. Ini rata-rata skornya tinggi, ada Darmanto, ada Nur Salsabila, ada Nurul Aziza ya, Masya Allah. Ini artinya pemahamannya ini alhamdulillah bagus ya terhadap materi kita pada hari ini. Nah, untuk evaluasinya dinda sekalian, silahkan dibuka nakraunya ya. Nakrau, jadi ada penugasan di nakrau, nanti silahkan dikerjakan, itu terakhir pekan depan ya, pekan depan dikumpulkan. Nah, sebagai kesimpulan pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, bahwa sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia itu ada dua, ada sebelum kemerdekaan dan ada setelah kemerdekaan. Kemudian bahasa Indonesia ini berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara. Dan yang ketiga itu fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai pemersatu masyarakat Indonesia. Yang kedua sebagai identitas nasional. Oke, yang ketiga Sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Tugasnya di nakrau jangan lupa dikerjakan ya. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Kemudian jangan lupa selalu bersemangat ya dalam melakukan apa saja, termasuk kuliah dan lain sebagainya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.